Istri Sang Penguasa, Part 17. Part 17. Seren. Mama gadis dan kakek Dirga segera berangkat menuju KUA. Setibanya di sana, Juda dan keluarganya juga sudah hadir. Ternyata kalian sudah tiba di sini lebih dulu, kata kakek Dirga sambil tersenyum. Itu karena kami sudah tidak sabar melihat cucu kami ini menikah, sahut nenek Julia. Sudah, mari kita masuk, ajak kakek Wijaya. Mereka semua masuk. Sebelumnya Henry telah mendaftarkan pernikahan Juda dan Seren, jadi mereka sudah ditunggu penghulu. Apakah mempelainya sudah siap? Tanya petugas KUA yang akan jadi penghulu mereka. Sudah Pak, kita bisa mulai sekarang, jawab kakek Dirga. Ijab kabul akan dimulai. Kakek Dirga sebagai wali dari Seren menjabat tangan Juda. Saudara Juda Arya Kusuma, saya nikahkan saudara dengan cucu saya Seren Yulia Atmaja. Dengan mas kawin 1 set perhiasan berlian dibayar tunai, kata kakek Dirga. Saya terima nikahnya. Seren Yulia Atmaja dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, jawab Juda lantang. Seren terus menatap Juda selama ijab kabul berlangsung. Apakah pria ini yang akan membawa kebahagiaan padaku? Apakah pria ini yang akan mengakhiri segala kepahitanku selama ini? Apakah pria ini bisa jadi sandaran untukku? Bagaimanapun itu, aku telah memilihnya. Aku akan berusaha jadi istri terbaik untuknya, kata Seren dalam hati disertai senyum getir dan tetesan air mata. Mereka kemudian menandatangani semua dokumen yang diperlukan. Akhirnya kita menjadi besan, kata kakek Wijaya sambil memeluk kakek Dirga. Betul sekali. Seren, Juda, selamat ya. Kami berharap kalian bisa hidup bahagia dan melewati suka duka bersama-sama, kata mama gadis dengan linangan air mata. Semua memberikan ucapan selamat secara bergantian. Sudah, sekarang kita pulang ke rumah kami, karena mereka belum ingin mengungkap tentang pernikahan mereka. Jadi nanti malam akan diadakan makan malam keluarga untuk merayakan kebahagiaan mereka. Kami telah mengundang orang-orang terdekat untuk menghadiri jamuan nanti malam, kata kakek Wijaya. Baiklah ayo, kata kakek Dirga. Permisi semuanya, aku hanya ingin berdua dengan pengantinku, kata Juda dengan sikap acuh tak acuhnya sambil menarik tangan Seren dan pergi meninggalkan semua orang di sana. Kita mau kemana? Tanya Seren yang kini telah berada di dalam mobil Juda. Kita pergi ke hotel. Aku meminta Henry untuk menyiapkan sebuah kamar hotel untuk kita. Seren tertunduk malu mendengar perkataan Juda. Kenapa? Apa kamu belum siap menerimaku? Tanya Juda dengan wajah datarnya. Tidak, aku telah memilihmu untuk jadi pendampingku. Aku akan berusaha menjadi istri yang baik dan pantas disandingkan denganmu, jawab Seren dengan senyum tipis di bibir indahnya. Tak berselang lama pasangan pengantin baru itu tiba di sebuah hotel mewah bernama Grand Hotel. Ini adalah salah satu hotel milik keluarga Kusuma. Juda turun dari mobil terlebih dahulu kemudian berjalan memutar ke arah lainnya untuk membantu Seren turun dari mobil. Mereka bergandengan tangan memasuki hotel. Selamat siang Tuan. Nyonya, ini kunci kamar Anda Tuan, kata manajer hotel sambil menyerahkan sebuah kartu kunci. Juda menerima kartu itu. Apa semua sudah disiapkan? Sudah Tuan. Kami sudah mengatur semuanya sesuai dengan apa yang Tuan Henry perintahkan. Bagus. Juda lanjut berjalan ke arah lift untuk naik ke kamarnya. Apa kamu selalu menginap di sini? Tanya Seren ragu-ragu. Iya. Kalau aku berkunjung ke negara ini, aku selalu tidur di sini sekalian mengecek hotel, jawab Juda santai. Akhirnya mereka tiba di lantai 15 kamar yang biasa digunakan Juda. Masuklah, katanya setelah membuka pintu kamar.
Seren pun masuk dan melihat sekeliling penjuru ruangan kamarnya begitu luas. Ada sofa dan televisi, juga kulkas kecil. Tempat tidur yang luas dengan sprei serba putih dihiasi taburan kelopak mawar merah dan 2 buah handuk yang dibentuk menyerupai angsa berbentuk hati. Di dekat jendela ada sebuah meja makan kecil dengan 2 buah kursi. Di sana sudah tersaji 2 piring steak dan 2 gelas jus dengan 1 tangkai mawar merah di dalam vas bunga kecil. Dari jendela kita bisa melihat pemandangan seluruh kota. Kamu yang meminta seseorang untuk menyiapkan semua ini? Tanya Seren yang matanya mulai berkaca-kaca. Dia merasa terharu karena selama ini tidak pernah ada yang memperlakukannya sebaik ini. Bahkan ketika bersama Riko dulu, dia tidak pernah memiliki makan malam romantis di sebuah restoran. Hanya makan biasa saja. Apa kamu menyukainya? Tanya Juda yang kini berada di dekat meja makan dan menarikkan kursi untuk Seren duduk. Iya, aku menyukainya. Terima kasih. Seren menganggukkan kepala. Kemudian berjalan mendekat dan duduk di kursi yang telah ditarikkan Juda. Juda memotong steak menjadi bagian-bagian kecil. Setelah itu memberikannya pada Seren. Dia memakan steak yang di piring satunya lagi. Kamu makan yang ini, lusa. Kita akan kembali ke negara A, katanya sambil memotong steak miliknya. Baiklah, kata Seren sambil mengunyah steak miliknya. Setelah selesai makan, Juda dan Seren duduk sebentar menonton televisi dan berbincang. Aku akan mandi terlebih dahulu, kata Seren sambil bangkit dari duduknya dan berjalan menuju kamar mandi. Tak lama dia keluar dengan mengenakan jubah mandi. Juda masih diam di sofa. Dia menoleh kepada Seren. Aku. Seren tertunduk malu dengan memainkan jubah mandinya. Juda tersenyum melihat tingkah Seren yang menggemaskan. Dia berdiri dan mendekati Seren. Apa kamu begitu gugup? Kata Juda menggoda. Wajah Seren semakin merah dibuatnya. Aku tidak akan memaksamu jika kamu belum siap, kata Juda sambil berdiri dan mencoba menjauh. Tapi Seren meraih tangan Juda. Tidak, itu sudah menjadi hakmu dan kewajibanku melayanimu, kata Seren sambil menatap Juda. Juda tersenyum mendengar perkataan Seren. Dia mendekat kemudian mencium Seren dengan sangat lembut. Meskipun pada awalnya Seren seperti gugup, namun perlahan dia mulai menikmati ciumannya bersama Juda. Pakaian mereka mulai tergeletak di lantai. Juda memulai penyatuan mereka. Dia begitu terkejut ketika Seren meringis kesakitan. Tak lama Juda tersenyum. Kemudian berkata dalam hati, ternyata ini pertama kalinya juga untukmu. Aku berjanji. Aku akan menjadikanmu satu-satunya gadis dalam hidupku. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusak kebahagiaan kita berdua.